Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Afifah dengan NIM T 2019-7016. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum adalah segala sesuatu yang ada di dalam sistem pendidikan yang dijadikan sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan kurikulum pendidikan Islam artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan nilai-nilai, norma-norma yang ada di dalam Islam, artinya berkaitan atau berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Dari pengertian kurikulum tadi, artinya kan segala sesuatu, artinya segala hal yang berkaitan di dalam pendidikan itu merupakan kurikulum. Artinya segala sesuatu yang terjadi di dalam pendidikan itu dirancang di dalam kurikulum. Nah, dirancang di dalam kurikulum, sedangkan ini kurikulum pendidikan Islam. Artinya kurikulumnya itu merancang tatanan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan hadis, artinya berpacu pada Al-Quran dan hadis, seperti itu. Seperti di sini ada salah satu hadis tentang materi pendidikan keimanan. Di dalam hadis ini, seperti ini, saya bacakan dulu artinya saja. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didiklah anak-anak kamu mencintai Nabi kamu, mencintai ahli baitnya, membaca Al-Quran, sebab pada hari tidak ada perlindungan selain daripada perlindungannya, beserta para nabi dengan orang-orang suci. Hadis riwayat Tabrani. Dari hadis ini dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk mendidik seorang anak, memberi pelajaran, memberi pengetahuan terhadap anak tentang suatu keimanan, suatu hal yang dipercaya, yang dianggap sebagai kebenaran. Nah, dari hadis ini dijelaskan bahwa kita sebagai seorang pendidik, kita harus mendidik anak-anak kita untuk selalu mencintai Al-Quran, selalu mencintai Nabi. Artinya kita harus menanamkan keimanan dalam diri anak peserta didik kita. Jadi di dalam kurikulum itu harus ada materi pelajaran-pelajaran tentang keimanan yang tercantum di dalam kurikulum tersebut. Salah satunya itu mata pelajaran yang mengandung tentang keimanan itu seperti tauhid. Itu di sana akan dipelajari tentang sifat-sifat Allah, sehingga kita diajarkan untuk iman kepada Allah, untuk percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada rasul-rasul. Nah, di dalam pelajaran itu kita akan diajarkan tentang pendidikan keimanan. Nah, di dalam kurikulum selain pendidikan keimanan, itu juga ada pendidikan tentang akhlak. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang pendidikan akhlak ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan menggunakan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmidzi. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa banyak orang yang akan masuk surga dengan dua hal, yaitu dengan ketakwaannya kepada Allah, dan yang kedua dengan akhlaknya. Ia akan masuk surga. Dan akan banyak manusia yang masuk neraka dengan dua hal, yaitu pertama dengan mulutnya, dan yang kedua dengan kemaluannya. Jadi untuk kita hidup di dunia ini, berarti kita harus diajarkan tentang akhlak yang baik, akhlak yang benar, akhlak yang tepat di dalam pendidikan, agar mengacu dari hadis ini, karena akhlak itu penting. Contoh akhlak itu seperti akhlak terpuji, berbuat baik, rendah hati, tidak pernah sombong. Itu merupakan akhlak yang harus kita pelajari. Di dalam kurikulum pendidikan itu dijelaskan ada beberapa materi pelajaran yang ada di dalam kurikulum pendidikan Islam. Salah satu pelajarannya yang mencantumkan tentang pendidikan akhlak ini seperti materi pelajaran akidah akhlak,
Quran hadis, di sana kita akan diajarkan tentang bagaimana kita berakhlakul karimah, berakhlak yang baik. Mungkin hanya ini materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ainia dengan NIM T20197027. Saya dari kelompok 7 studi hadis dan hadis terbawi yang akan membawakan materi yang berjudul Kurikulum Pendidikan Islam. Saya di sini akan membahas sedikit tentang hadis-hadis yang membahas tentang pendidikan jasmani dan hadis-hadis yang membahas tentang metode pendidikan. Yang pertama yaitu hadis-hadis tentang pendidikan jasmani. Ada banyak hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Salah satunya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, yaitu hadis yang membahas tentang berenang dan memanah. Yang bunyinya yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allimu auladakum as-sibahata war-ramya bis-sahami wal mar'ata al-mihzala." Rawahul Baihaqi an Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab. Ajarilah anak-anakmu berenang dan melepaskan anak panah, dan ajarilah wanita memintal. Hadis riwayat Baihaqi dari Umar dari Ibnu Al-Khattab. Maksudnya adalah pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dan kualitas individual baik dalam hal fisik, mental maupun emosional. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar senantiasa menjaga kesehatan jasmaninya melalui hadis-hadis tersebut, yaitu hadis tentang memanah, hadis tentang berkuda, hadis tentang menjaga pola makan, serta hadis tentang menjaga kebersihan. Oleh karena itu, kita sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW dengan adanya pendidikan jasmani, kita memanfaatkan aktivitas fisik kita untuk menjaga diri kita masing-masing. Dan yang kedua yaitu hadis-hadis tentang metode pendidikan. Salah satunya yaitu hadis tentang tanya jawab dan diskusi yang diriwayatkan oleh Muslim, yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak saya hormati?" Beliau menjawab, "Beliau adalah ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu, kemudian yang lebih dekat dan yang lebih dekat dengan kamu." Hadis riwayat Muslim. Dengan adanya hadis tersebut, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami ketidaktahuan, sebaiknya kita bertanya kepada seorang yang sudah lebih tahu daripada kita. Dari hadis tersebut, ada banyak metode-metode hadis yang lainnya, metode-metode pendidikan yang bersangkut pautan dengan hadis. Salah satunya yaitu tentang hadis tanya jawab dan diskusi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlinda Sukmawati dengan NIM T20197006. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis-hadis tentang media pendidikan dan juga hadis-hadis tentang evaluasi pendidikan. Yang pertama adalah hadis-hadis tentang media pendidikan. Di sini ada 3 hadis. Yang pertama adalah hadis riwayat Imam Muslim, yang kedua adalah hadis riwayat At-Tirmidzi, dan yang ketiga adalah hadis riwayat Bukhari. Yang pertama adalah hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memelihara 2 anak perempuan sampai dengan dia balik, maka di hari kiamat kelak dia akan dekat dengan Rasulullah. Beliau sambil menggenggam jemarinya. Nah, hadis ini menjelaskan tentang keistimewaan dari orang yang memelihara 2 anak perempuan sampai dengan dia balik, maka di hari kiamat kelak dia akan dekat dengan Rasulullah. Nah, di sini Rasulullah SAW sambil menggenggam jemarinya. Maksudnya adalah memberikan penekanan tertentu, yaitu bagi orang yang memelihara 2 anak perempuan sampai dengan dia balik, maka di hari kiamat kelak dia akan dekat dengan Rasulullah. Jadi maksudnya adalah
menggenggam jemarinya ini adalah dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan jari tangannya sebagai media pendidikan. Terus hadis yang kedua adalah hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis riwayat At-Tirmizi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa dua benda ini? Lalu sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dua benda ini adalah kerikil. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengumpamaan dua kerikil ini adalah angan-angan dan juga ajal. Angan-angan adalah kehidupan manusia di dunia, sedangkan ajal adalah kematian seseorang. Nah, keduanya ini tidak bisa dipisahkan dan sudah menjadi kodrat Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari hadis ini kita tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan dua kerikil sebagai media pendidikan. Terus yang hadis ketiga adalah hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambar persegi empat, lalu di dalam persegi empat itu ada garis dan sampai dengan melewati batas dari persegi empat tadi. Terus ada garis-garis kecil yang menuju ke garis lurus yang sampai melewati batas persegi empat tadi. Nah, dari gambaran ini maksudnya adalah gambar persegi empat. Gambar persegi empat ini adalah ajal dari manusia, sedangkan garis di tengah persegi empat itu adalah kehidupan manusia, dan garis di luar persegi empat itu adalah angan-angan dari manusia. Sedangkan garis-garis kecil yang menuju ke garis tengah di persegi empat tadi adalah cobaan atau musibah. Jadi dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua adalah hadis tentang evaluasi pendidikan. Dalam menjalankan pendidikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering melakukan evaluasi terhadap hafalan dari para sahabatnya. Rasulullah sering melakukan evaluasi kepada para sahabatnya dengan cara menyuruh para sahabat itu membacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah membenarkan hafalan dan juga bacaan dari para sahabatnya. Nah, evaluasi juga dapat dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada Rasulullah SAW tentang masalah hukum, dan Rasulullah menjawabnya. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari. Selain itu, evaluasi pendidikan juga dapat dilakukan dengan cara ujian. Nah, ujian di sini tergantung dari tingkat keberagamaan. Jika agamanya kuat, maka ujian untuknya juga kuat. Sebaliknya, jika agamanya lemah, maka ujian untuknya itu juga lemah. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Nah, tujuannya dari evaluasi pendidikan ini adalah untuk mencapai hasil yang baik dari segi pemahaman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.